Apakah Anda atau orang tua Anda mulai jarang melakukan hubungan intim setelah memasuki usia lanjut? Jangan buru-buru menganggap ini hal biasa. Ternyata, ada banyak dampak tersembunyi yang bisa terjadi saat keintiman mulai hilang dari kehidupan rumah tangga, terutama bagi pasangan lansia. Simak sampai akhir, karena yang nomor 9 dan 11 benar-benar menyentuh hati dan bisa membuat Anda merenung. Hubungan intim bukan hanya soal fisik. Di usia lanjut, keintiman justru menjadi jembatan emosional yang sangat berarti. Banyak pasangan lansia yang merasa tidak perlu lagi berhubungan intim karena alasan kesehatan, usia, atau sekadar merasa malu. Namun tahukah Anda, jarangnya keintiman bisa membawa dampak yang cukup serius bagi kesehatan jiwa dan raga lansia? Video ini akan membahas secara mendalam 12 akibat jika jarang berhubungan intim di usia lanjut. Dengan bahasa yang aman, santun, dan penuh empati, kita akan membedah sisi lain dari kehidupan pasangan lansia yang jarang dibicarakan. Yuk tonton sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Semoga bermanfaat. 1. Kehilangan kedekatan emosional. Di usia senja, keintiman adalah bentuk komunikasi jiwa. Ketika keintiman fisik mulai jarang terjadi, banyak pasangan merasa seperti dua jiwa yang saling menjauh meskipun raga mereka masih tinggal dalam rumah yang sama. Kedekatan emosional tidak datang begitu saja, ia dipupuk melalui sentuhan, perhatian, dan momen-momen intim yang sederhana. Hilangnya kedekatan emosional bisa memunculkan perasaan keterasingan dan membuat lansia merasa tidak lagi penting bagi pasangannya. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan kehampaan yang mendalam dan hubungan terasa seperti beban, bukan tempat pulang yang hangat. 2. Menurunnya rasa percaya diri. Usia membawa banyak perubahan, termasuk pada penampilan dan kemampuan fisik. Namun, kehilangan keintiman seringkali membuat lansia merasa seolah semua perubahan itu menjadi penghalang untuk dicintai. Mereka bisa merasa tidak lagi diinginkan, bahkan oleh pasangan sendiri. Rasa percaya diri yang dulu dibangun bersama, kini runtuh karena tidak ada lagi pengakuan dalam bentuk perhatian atau pelukan. Rasa ini bisa sangat melukai, terutama saat tidak ada ruang untuk saling meyakinkan satu sama lain bahwa cinta tidak memudar hanya karena tubuh berubah. 3. Meningkatnya risiko depresi. Depresi pada lansia seringkali tidak disadari karena mereka tampak biasa saja. Padahal, hilangnya keintiman bisa menjadi pemicu utama. Hubungan yang dingin bisa membuat seseorang merasa kesepian bahkan di tengah kebersamaan. Tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa keintiman, hidup terasa datar dan kehilangan warna. Jika dibiarkan, hal ini bisa menggerogoti semangat hidup lansia. Mereka mungkin tidak mengeluh, tapi batin mereka menjerit. Dan tak jarang, mereka mengurung diri dalam diam, tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif tentang cinta, masa lalu, dan sisa usia yang terasa hampa. 4. Rasa kesepian yang mendalam. Kesepian bukan tentang tidak adanya orang lain, tapi tentang tidak merasa disayangi. Banyak lansia yang tinggal bersama pasangannya, namun merasa sendiri. Tidak ada lagi pelukan pagi, tidak ada sentuhan saat malam. Suasana rumah yang dulu penuh tawa, kini dipenuhi sunyi. Saat kebutuhan emosional dan fisik tak terpenuhi, lansia bisa mengalami kesepian kronis. Hal ini dapat berdampak langsung pada kondisi fisik. Tekanan darah meningkat, daya tahan tubuh menurun, dan pikiran pun jadi lebih mudah lelah. Keintiman bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan dasar bagi hati yang ingin terus merasa hidup. 5. Munculnya kecurigaan atau ketidakpercayaan. Saat jarangnya keintiman tidak dibicarakan dengan terbuka, berbagai asumsi mulai muncul. Salah satunya adalah rasa curiga. Pasangan mulai bertanya-tanya,
Apakah ada orang ketiga? Apakah aku sudah tak lagi dicintai? Padahal, bisa jadi penyebabnya hanyalah rasa lelah atau masalah kesehatan. Tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, rasa tidak aman pun tumbuh. Jika dibiarkan, ini bisa merusak fondasi pernikahan. Dan bagi lansia, konflik semacam ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga melelahkan secara emosional dan fisik. 6. Menurunnya imunitas tubuh. Sentuhan dan hubungan intim ternyata berperan penting dalam menjaga sistem imun tubuh. Studi menunjukkan bahwa hubungan yang hangat dan penuh kasih bisa menurunkan kadar stres, memperkuat imunitas, dan mempercepat proses penyembuhan. Ketika lansia jarang mendapatkan keintiman, tubuh mereka cenderung lebih mudah lelah, rentan terhadap penyakit, dan mengalami penurunan energi. Padahal, di usia ini, sistem kekebalan tubuh seharusnya lebih dijaga. Keintiman bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. 7. Terhambatnya produksi hormon kebahagiaan. Oksitosin, serotonin, dan endorfin. Hormon-hormon ini dilepaskan saat seseorang merasakan kasih sayang dan keintiman. Ketika hubungan intim menjadi langka, maka produksi hormon-hormon ini pun menurun. Akibatnya, lansia bisa merasa lebih cepat murung, mudah gelisah, dan kurang antusias menjalani hari-hari. Tak jarang mereka merasa hidup seperti tanpa warna. Hanya dengan sentuhan, belayan, atau keintiman yang tulus, hormon kebahagiaan bisa kembali menyala, membuat hari-hari terasa lebih bermakna meskipun tubuh mulai renta. 8. Rasa penolakan yang tak terucapkan. Rasa ditolak adalah luka yang paling sulit sembuh, apalagi jika tidak pernah dibicarakan. Saat salah satu pasangan selalu menolak keintiman, yang lain bisa merasa tidak dicintai. Dalam diam, mereka menyimpan luka itu, berpura-pura kuat. Tapi di dalam hati, ada kerinduan yang tidak terpenuhi. Penolakan demi penolakan bisa membuat pasangan merasa tidak layak lagi dicintai, dan itu adalah salah satu rasa sakit terdalam di usia tua. Padahal, jika ada keberanian untuk saling bicara, kehangatan bisa kembali tumbuh perlahan. 9. Terputusnya rasa kebermaknaan dalam pernikahan. Bagi banyak lansia, hubungan intim bukan lagi tentang hasrat, melainkan tentang makna. Itu adalah cara mereka menunjukkan bahwa cinta masih ada, bahwa hubungan mereka masih hidup. Ketika keintiman hilang, pernikahan pun terasa hampa. Mereka mulai mempertanyakan tujuan kebersamaan itu sendiri. Hari-hari yang dulu penuh makna bersama, berubah menjadi rutinitas tanpa rasa. Padahal, usia senja seharusnya menjadi masa panen cinta, saat dua insan menikmati hasil dari perjuangan hidup bersama. 10. Rentan terhadap godaan dari luar. Meskipun usia sudah lanjut, kebutuhan akan cinta dan perhatian tidak pernah pudar. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi di rumah, godaan dari luar bisa tampak sangat menggoda. Perhatian kecil dari orang lain bisa terasa sangat berarti. Jika tidak diwaspadai, ini bisa menimbulkan konflik batin, bahkan ketidaksetiaan emosional. Bukan karena mereka tidak setia, tapi karena mereka haus akan kasih sayang. Keintiman yang dijaga adalah salah satu benteng terbaik dari godaan semacam ini. 11. Melemahnya ikatan rohani dan spiritualitas berdua. Dalam banyak ajaran agama, hubungan suami istri yang harmonis adalah bagian dari ibadah. Keintiman menjadi cara untuk memperkuat bukan hanya cinta, tapi juga keimanan bersama. Saat keintiman mulai jarang dilakukan, semangat untuk beribadah bersama pun bisa ikut memudar. Pasangan yang dulu salat berjamaah, berzikir bersama, atau saling mendoakan, kini mulai menjauh secara batin. Ini bukan hanya kehilangan romantisme, tapi juga kehilangan koneksi spiritual yang seharusnya menjadi kekuatan di masa tua.
12. Meningkatnya risiko perceraian emosional. Perceraian emosional adalah ketika dua orang tetap bersama secara fisik, tapi tidak lagi terhubung secara emosional. Mereka tidak bertengkar, tapi juga tidak saling bicara dari hati ke hati. Tidak ada pelukan, tidak ada tawa, hanya rutinitas dan kewajiban. Hubungan semacam ini sangat menyakitkan, terlebih bagi lansia yang seharusnya menghabiskan hari tua dengan damai dan penuh cinta. Keintiman adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjaga hubungan tetap hangat, penuh cinta, dan jauh dari perceraian batin seperti ini. Sahabat lansia dan keluarga tercinta, menjaga keintiman di usia lanjut bukanlah hal tabu. Justru ini adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus dan menguatkan. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti mencintai dan dicintai. Bicaralah dengan pasangan, rangkullah dengan penuh cinta, dan jaga bara kasih itu tetap menyala, meski rambut sudah memutih. Semoga narasi ini menjadi pengingat dan penguat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda merasa terharu. Subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan bagikan video ini kepada orang tua, sahabat, atau pasangan yang Anda cintai. Sampai jumpa di konten berikutnya.